Membeli rumah sama dengan menyiapkan masa depan yang baik untuk anak-anak dan keluarga kita nanti. Membeli aset properti maupun rumah juga salah satu prestasi yang tertinggi dari kebanyakan manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam membeli sebuah aset properti yang khususnya ditawarkan oleh developer properti. Dan berikut 3 cara yang aman untuk membeli rumah versi developer properti. Cara pertama dalam membeli rumah yang aman versi developer properti adalah pertama, pastikan legalitasnya clear and clean. Nah, apa yang dimaksud dengan legalitas clear and clean? Yaitu menurut saya proyek tersebut sertifikatnya sudah harus pecah per kafling, kemudian IMB-nya, izin mendirikan bangunannya juga sudah pecah per kafling, berikut beserta dengan PBB-nya, pajak bumi dan bangunan, itu harus pecah. Nah, lalu bagaimana kalau si developer tersebut belum bisa menginformasikan kita bahwa legalitasnya belum pada pecah? Nah, minimal si developer tersebut harus bisa memberikan kita bukti resi pecah sertifikat yang dari pihak BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini saya kasih contoh seperti ini ya. Kemudian cara yang kedua supaya aman, harus ada rumah contoh, ya, harus ada rumah contoh. Kenapa? Karena developer yang serius ketika dia sudah mempunyai kesepakatan dengan pemilik lahan, baik itu lahannya dibeli maupun kerjasama, maka si developer tersebut akan mengerjakan 5 hal yang bersamaan dalam satu waktu. Nah, pertama, si developer tersebut dia harus mengurus izin lingkungan ya, ke RT, ke RW, ke kelurahan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian harus tadi pecah sertifikat ke pihak BPN. Kemudian si developer juga mengerjakan cut and fill lahan, land clearing lahan. Kemudian juga developer akan membuat satu rumah contoh untuk show unit biasanya ya. Dan kelima, developer biasanya akan mengerjakan dari sisi marketing. Itu berkaitan dengan desain, kemudian ada press list, kemudian di situ ada marketing kit dan lain sebagainya. Jadi si developer ini biasanya yang serius dia akan mengerjakan 5 pekerjaan dalam waktu yang sama. Perizinan RT, RW sampai lurah dan seterusnya, kemudian pecah sertifikat, kemudian land clearing lahan, kemudian bangun show unit, dan kemudian marketing. Nah, lalu bagaimana kalau kita sebagai konsumen ditawari developer yang satu, si developer tersebut SHM-nya belum dipecah dan juga tidak bisa memberikan bukti resi pecah sertifikat dari BPN. Kemudian developer tersebut juga yang menawarkan ke kita belum ada rumah contoh. Nah, bagaimana sikap kita? Maka jawabannya ada di nomor 3, yaitu cara yang aman dalam membeli rumah kepada developer. Nomor 3 adalah pastikan si developer tersebut mempunyai track record atau histori proyek sebelumnya. Apakah proyek sebelumnya sudah ada atau belum? Kalau memang proyek sebelumnya sudah sampai serah terima ya ke konsumen, maka ya kita pertimbangkan untuk mengambil. Kenapa? Karena kita tidak menafikan ya, terutama untuk developer-developer yang besar yang di atas 100 unit, itu memang jangankan memberikan resi pecah sertifikat. Si developer-developer besar pada saat dia sudah dealing dengan pemilik lahan, maka mereka akan mengurus perizinan, dan perizinan untuk developer-developer yang besar tentu itu sangat panjang ya regulasinya. Dimulai dari izin prinsip, kemudian ada lagi izin pemanfaatan lahan, ada lagi izin AMDAL, izin makam, UKL. UKL itu sangat panjang sampai dia mendapatkan izin set plan. Nah, izin set plan ini yang akan jadi dasar
pecah si SHM. Nah, bagaimana mungkin si developer besar itu dia memberikan kita resi SHM sedangkan izinnya ini sangat panjang? Maka biasanya developer-developer besar itu dia dari 5 pekerjaan yang tadi saya sebut yang diprioritaskan setelah dia dealing dengan pemilik lahan, yaitu dia mulai melakukan aktivitas marketing atau jualan. Biasa jual brosur di di konsumen gathering dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, 3 tips dari kami ya yang menurut kami aman dalam membeli rumah dari pihak developer, yaitu pertama, satu, pastikan legalitasnya aman. Nah, SHM, IMB, PBB sudah pecah. Tapi kalaupun belum ya, tidak ada masalah kalau si developer tersebut bisa memberikan kita resi pecah dari pihak BPN. Terus kemudian ada rumah contoh. Nah, kalaupun tidak ada rumah contoh ya, nomor 3, pastikan si developer tersebut harus mempunyai track record yang baik dari perumahan-perumahan sebelumnya. Nah, kenapa? Karena kalau kita ditawarkan sebuah perumahan oleh developer yang dia tidak bisa memberikan minimal resi pecah, SHM, kemudian tidak ada rumah contoh, bahkan tidak ada aktivitas di lapangan, kemudian track record-nya tidak ada, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena berarti si developer tersebut tidak serius. Karena proyek pertama saja dia sudah berani ibaratnya jual brosur lah, ya kan? Nah, itu yang harus kita hati-hati. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. See you on the next video.